Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawang Absari dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada mata kuliah Kebijakan Kependudukan pada pertemuan ke-15, yaitu tentang kemiskinan. Materi pertama itu adalah definisi kemiskinan. Definisi kemiskinan menurut World Bank yaitu penduduk miskin adalah kelompok penduduk yang jumlah pengeluarannya kurang dari $2 per hari. Selanjutnya, definisi kemiskinan menurut Amartya Sen, yaitu kemiskinan merupakan sebuah bentuk keterbelangguan. Walaupun diberikan demokrasi dan kebebasan yang seluas-luasnya, orang miskin tak mampu menikmatinya. Mereka terbelenggu oleh himpitan kehidupan. Persoalannya, mereka tak memiliki kemampuan untuk mentransformasikan demokrasi menjadi kesempatan ekonomi. Selanjutnya, yang terakhir, definisi kemiskinan menurut BPS yaitu penduduk miskin adalah kelompok penduduk yang konsumsi kalorinya kurang dari 2100. Selanjutnya ada sebab-sebab kemiskinan. Yang pertama, adanya kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal. Kedua, terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana. Ketiga, kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor. Keempat, adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung. Kelima, adanya perbedaan sumber daya dan perbedaan antara sektor ekonomi. Keenam, rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat. Ketujuh, budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Kedelapan, tidak adanya tata pemerintah yang bersih dan baik. Dan yang terakhir, 9, pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan. Kemiskinan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan besar jumlah orang yang termasuk dalam kelompok miskin. Termasuk kelompok miskin atau tidak tersebut diberi batasan tertentu yang disebut garis batas kemiskinan. Kemiskinan relatif yaitu adanya ketimpangan distribusi pendapatan atau jauhnya jarak antara si kaya dan si miskin. Dampak dari kemiskinan yang pertama adalah pengangguran, kedua adanya kriminalitas, ketiga putusnya sekolah, keempat kesehatan sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari. Akibat kemiskinan membuat rakyat miskin sulit menjaga kesehatannya. Dan terakhir, kelima, adanya buruknya generasi penerus. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama ada pendidikan yang rendah, yang kedua produktivitas tenaga kerja rendah, ketiga tingkat upah yang rendah, keempat distribusi pendapatan yang tidak seimbang, kelima kesempatan kerja yang sedikit, keenam kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, ketujuh ada penggunaan teknologi masih kurang, kedelapan atas kerja dan motivasi kerja yang rendah, kesembilan kultur budaya, dan terakhir ke-10 politik yang belum stabil. Kebijakan anti kemiskinan menurut World Bank ada 3. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang luas dan menciptakan lapangan kerja yang padat karya. Kedua, pengembangan SDM. Ketiga, membuat jaringan pengaman sosial bagi penduduk miskin yang tidak mampu memperoleh dan menikmati pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, serta mengembangkan SDM sebagai akibat dari cacat fisik dan mental, bencana, konflik sosial, atau wilayah yang terisolasi. Selanjutnya, strategi pemerintahan dalam mengatasi kemiskinan dalam jangka pendek yaitu membangun sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan. Sedangkan dalam jangka panjang, yang pertama mencangkup pembangunan dan penguatan sektor swasta, kedua kerjasama rasional, ketiga manajemen APBN dan administrasi, keempat desentralisasi, kelima pendidikan dan kesehatan, keenam penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan, dan yang terakhir ketujuh pembagian tanah pertanian yang merata. Kesimpulannya adalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah kompleks yang belum teratasi sejak kemerdekaan. Faktor-faktor penyebab meliputi ketidakmerataan distribusi pendapatan, rendahnya pendidikan dan pengangguran. Penelitian menunjukkan bahwa belanja modal pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, sementara bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi tidak efektif dalam menurunkannya. Upaya mengatasi kemiskinan perlu melibatkan kolaborasi antara pemerintahan dan masyarakat lokal untuk menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sekian penjelasan materi kebijakan kependudukan pada pertemuan ke-15 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.